Sebenarnya sih lebih ke panggilan hati aja ya. Hatinya manggil-manggil. Gitu. Gimana? Kenapa tertarik sama Kak Ola gitu? Bukan Kak Ola. Oh iya salah ya. Kak Olanya. Sama Kopedia, kenapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi podcastnya sama Pak Rizal alhamdulillah berjalan lancar nih ya. Tayang selanjutnya nih bersama siapa ya? Kopedia. Oh, okay. Kok jadi bengong? Kopedia. Jadi bingung ya. Nama sendiri lupa komunitasnya. Ya, Kak Ihan bersama Kopedia ya. Ini sebuah komunitas yang pasti teman-teman bingung apa sih? Apa sejenis salah satu platform digital juga yang unicorn itu atau sejenis apa ya? Nah, kalau pengen penasaran ya. Kalau penasaran kita ngobrol-ngobrol langsung aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum berbicara lebih jauh tentang Kopedia, kenalan dulu boleh deh. Dari yang mana ya? Dari teles ini dulu, sebutkan nama. Kalau punya Instagram pribadi monggo disebutkan. Alamat monggo disebutkan juga nggak apa-apa ya. Dari Teteh Lisa dulu boleh. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Mona Lisa atau biasa dipanggil Alisa dari Kopedia dan saya dari Cikrisal. Alamatnya dari Cikrisal. Saya selaku founder dari Kopedia. Woy, foundernya aja cewek. Wah, keren. Instagramnya teh? Instagramnya karena saya senang mendaki ya, tafakur alam. Jadi Instagramnya namanya @pendaki_eceran. Oh, kok dinamain gitu? Eceran. Iya. Eceran tuh naon? Karena sering mendaki, dulunya sering mendaki, terus apa ya? Karena dulu tuh belum punya banyak peralatan mendaki gitu, jadi pernah disebut pernah dijuluki pendaki eceran sama teman-teman. Akhirnya nama itu bisa profesional ya. Udah nggak eceran lagi. Nggak ada. Enggak, gimana? Gunung apa yang udah didaki nih sebelum kok ngomong ke situ dulu, enggak apa-apa deh ya. Gunung apa yang pernah didaki? Belum banyak sih gitu. gitu. Cuman baru yang Gunung Gede, Pangrango sama Gunung Lau. Masya Allah. Belum Gunung Pinang udah? Gunung Pinang udah pernah pertama. Oke, dilanjut. Ya. Ke data selanjutnya saya belum tahu namanya. Silakan Teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Siti Mulyana. Biasa orang panggil Yana. Banyak juga sih panggilannya. Oh gitu. Siapa? Yeah. Mince. Ada juga yang manggil Siti, banyak Siti. deh. Okay. Saya dari Cikesal. Oh, sama dari Cikesal. kayaknya. Oke. Saya di Kopedia ini sebagai apa Teh? anggota. Bendahara. Bendahara baru sih. Anggota apa bendahara nih, yo? Merendah juga bendahara. Saya bendahara baru sih kemarin. Baru dilantik. Baru dilantik ya, cuman belum sertijab. Oh gitu. Belum ada surat pengesahannya. Minta colek. Ya. Terus Instagramnya naon? Instagramnya Mulyana Siti. Mulyana Siti. Mulyana Ya. Siti. Oke, udah itu aja teman-temannya, yang ini mah udah. Enggak. Silakan Teh. Satu lagi. Silakan yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Huda Eva, biasa dipanggil Eva. Saya dari Merak dan alhamdulillah jabatan saya di Kopedia sekretaris. Masya Allah, udah ada ketua, ada bendahara, sekretaris. Iya, alhamdulillah. Ayo kita satean. Enggak. Canda ya. Ini yang paling mendasar banget ya. Kenapa dinamain Kopedia? Ya.
Kalau untuk saya jawab nih. Iya. Apa ini? Ketua aja. Kenapa dinamain Kopedia? Karena ya pada dasarnya awalnya kita itu lebih seneng pengen bergerak untuk membantu duafa dan lansia gitu. Oke. Jadi nama tersebut Kopedia itu singkatan ya. Oh, Komunitas Peduli Duafa dan Lansia. Singkatan. Singkatan mah itu tape ya. Lapar Ayo, kayaknya kan. Tahu aja. Bocor. Oh, udah makan. Apa tadi? Kopedia singkatan apa? Komunitas Oke. Peduli Duafa dan Lansia. Komunitas Peduli Duafa dan Lansia. Iya. Insya Allah. Jadi lebih memprioritaskan lansia. Lansia kita ya. Oke. Sejauh ini untuk targetnya. Kenapa jadi sasarannya lansia sih? Kenapa nggak balita gitu yang masih kecil? Karena kita belajar di lapangan ya. Iya. Banyak yang kita temuin itu lansia yang memang mereka masih di usianya yang udah senja gitu kan, usianya sudah lansia tersebut, mereka masih semangat berjuang gitu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka gitu. Dari situ hati kita tuh tergerak gitu, iba gitu. Kita pernah bertemu di jalanan gitu, melihat ada yang masih mulung gitu. Seharusnya di usia mereka yang seperti itu gitu, mereka sudah bisa menikmati hidup gitu kan, menikmati di masa tuanya gitu kan, bisa istirahat gitu, nyantai gitu kan. Ternyata di lapangan yang kita temukan itu nggak seenak yang kita pikirkan gitu tuh, seperti itu. Nah, teman-teman ya, tuh buat teman-teman yang masih punya orang tua yang saat ini mungkin teman-teman sudah meraih jabatan yang cukup tinggi. Sebenarnya orang tua itu butuh kehadiran sosok anak-anaknya di masa mereka tua. Jangan sampai ketika mereka tua justru mereka sibuk dengan bagaimana caranya bertahan hidup. Biarkan mereka tenang di masa usia tuanya mereka masing-masing ya tentunya. Nah, ini Kopedia salah satu komunitas yang peduli bagaimana agar orang tua itu benar-benar bisa bertahan hidup ya, minimal ya nyaman lah, besok nggak lapar gitu kayak. Iya benar. Sejak kapan berdiri nih? Kita berdirinya sejak tahun 2016. 2016, 2017, 2018. Berapa tahun tuh? 5 kalau dihitung itu sih berapa tahun? 5 tahun ya. 5 tahun. Ya, mendekati 5 tahun insya Allah. Berapa jumlah personilnya teh? Kalau untuk relawan kita di atas ada 30-an lebih. Cuman ya itu kalau untuk terjun di lapangan namanya kesibukan ya gitu kan teman-teman gitu. Kita juga nggak memaksakan karena ini sifatnya relawan gitu ya. Tanpa digaji gitu ya, kita ya udah gitu, siapa yang mau hadir yang bisa ikut partisipasi ya udah gitu datang gitu. Tapi alhamdulillah sih setiap ada event atau kegiatan besar gitu teman-teman banyak kumpul gitu, ikut partisipasi gitu. Sejauh ini kegiatan yang paling jauh di mana deh? Sejauh ini kegiatan yang paling jauh sih kita masih di Serang sih ya, Serang Banten. Kita masih melingkup di Serang Banten gitu. Karena kita belum berani keluar Banten gitu, karena di Banten saja gitu masih banyak target yang memang harus kita cover gitu kan. Entah kalau dari Merak ngapain jauh-jauh bang, dari kumpul ke Cikesal dan sebagainya, kenapa deh? Ya dari rasa peduli ya, namanya manusia kan kadang saya juga kan punya orang tua. Agak kencengin deh suaranya. Diputer dulu. Takut nggak kedengeran. Gimana tadi? Iya, saya sih kan merasa punya orang tua juga ya. Jadi melihatnya sedih gitu kalau misalkan udah lansia tapi masih sibuk bekerja untuk menghidupi kehidupannya. Dan tadi juga dari Cikesal nih, Cikesal, kadang-kadang kegiatannya di Cilegon, kemudian di mana tuh saya paling jauh tuh terakhir itu? Yang paling jauh ya pokoknya Cilegon, Tangerang kemarin. Tangerang ya. Nah, Tangerang. kenapa tuh coba teh? Tangerang. Kan nggak dibayar nih. Iya. Sebenarnya sih lebih ke panggilan hati aja ya. Hatinya manggil-manggil. Hei gitu. Gimana? Ajakan hati. Oh iya, siap. Iya. Kita cuma ngikutin pergerakan hati kita. Karena memang keadaan dari sekitar yang kita lihat gitu. Jadi kita belum bisa memberi, tapi kita maksudnya bisa membantu lewat sesuatu yang lain gitu. Aja sih. Ini bagus banget ya teman-teman ya. Jadi berangkat dari rasa kepedulian
bahwa mereka ini, saya ini nggak bisa berbuat sesuatu ya, mungkin harta mungkin belum bisa, tapi punya tenaga gitu. Nah kalau teman-teman ya punya harta ya dan pengen ngebantu, nah gimana tuh? Di Kopedia salurannya kemana nih Teh? Ya bisa ke kita ke relawan gitu kan, kalau yang misalnya atau enggak bisa hubungin ke Instagram kami juga, ada Instagram kami @kopedia. Apa? @kopedia. @kopedia. Ya. Itu situ agenda kegiatan ada dan semua. Dan di situ juga ya, di situ semua kegiatan kami share di sana gitu kan, meliputi sampai open donasi ataupun hasil open donasi dari donatur juga gitu kan. Terus kegiatan-kegiatan program-program kami juga di-share lebih lengkap di sana gitu. Kalau donasi itu, kalau untuk donasi kita masih pakai rekening nama pribadi ya dari bendahara kami gitu. Nanti catat sini ya. Ya. Nanti ada di sini ya kalau mau rekening. Tapi hati-hati juga ya, karena memang banyak penipuan ya. Insya Allah jika memang mau donasi, teman-teman bisa langsung hubungi via DM juga. Ada kok langsung, insya Allah kita fast respon banget gitu. Ada nomornya juga, nomor rekeningnya juga sudah tertera gitu. Siap. Oke. Teh sebagai founder sendiri gitu kan, mula-mulanya itu pasti kan memperhatikan lingkungan gitu kan. Kayak gini. Nah, kenapa harus dibentuk Kopedia dan kemudian siapa saja di awal-awal yang turut membantu? Ya, kalau bercerita untuk di masa lalu ya, perjuangan sampai bisa jadi nama Kopedia nih sekarang gitu. Sebenarnya dulu tuh kita Kaihan, kita tuh komunitasnya dulu apa ya? Dulu kita ada 4 orang. Pertama itu kita cerita sejarah nih ya, sejarah Kopedia. Sejarah teman-teman. Jangan ya. Sejarahnya Kopedia nih awal berdirinya. Jadi dulu itu kita ada 5 orang. 5 orang. Dari 5 orang ini. Ini masih hidup semua ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih sehat juga. Dan itu sebenarnya 5 orang ini kita tuh nggak kenal sama sekali awalnya. Oh gitu. Bukan teman kuliah atau teman kerja atau teman sekolah gitu. Jadi itu teman kita kenal teman hidup. Jadi kita kenal melalui sosmed. Oh gitu. Awal mulanya di sosmed. Awal mulanya kita ngelihat postingan orang lain. Postingan orang lain, mereka itu memposting seorang nenek lansia. Nah, jadi kita ini terketuk ya hatinya gitu, pengen ngebantu gitu. Tuk, assalamualaikum. Lansia tersebut. Ya, jadi pas itu kita di komen-komenan gitu biasa di Facebook ya gitu kan. Dulu masih lagi ininya boomingnya Facebook lah gitu ya. Masih sekarang juga booming Facebook. Ya, masih ya. Akhirnya ya udah yuk kita bantu gitu. Nah, pas itu yang komen-komenan ini gitu kan, satu orang si A si B gitu. Akhirnya kita ketemu yuk kita bahas buat bantu si nenek ini gitu kan. Akhirnya nenek siapa yang dibantu dulu saat itu? Nah, saat itu nenek siapa ya, lupa saya sampai lupa. Kebanyakan. Enggak, banyak yang dibantu. Iya, benar. Jadi tanda keikhlasan seseorang itu dia melupakan siapa yang pernah dibantu. Insyaallah ini termasuk ikhlas, insyaallah. Amin. Terusin. Saya banyak memotong. Tapi yang saya ingat itu dulu itu nenek tersebut beliau penjual tikar. Beliau itu usianya sudah hampir udah 89 tahun kalau nggak salah. Udah rentan banget, udah jalan juga bungkuk. Udah bongkok gitu. Udah benar-benar ini. Dan beliau itu kita tuh tergerak gitu kan, pengen ngebantu karena beliau keliling gitu, jual tikar keliling. La ilaha illallah. Saat itu kita ayo kita rembukan gitu ya. Dengan 5 orang ini teman yang komen-komenan gitu. Kita ketemu yuk meet up gitu. Akhirnya kita ngadain meet up. Pas di situ kita masih ikut ke komunitas yang nge-share itu tadinya. Ada temen yang nge-share itu, kita pengen gabung dong gitu. Kayaknya senang gitu ya, pengen karena kita mungkin udah jiwa sosial gitu kan, pengen ikut ngebantu, gabung di komunitas yang lain. Dulu itu namanya komunitas Share If You Care. Share If You Care. Share If You Care. Susah banget ya. Saya bukan orang barat jadi lidahnya berantakan. Ya intinya mah sama peduli juga itu peduli ke lansia gitu. Akhirnya selang setelah kita ikut pernah sekali gitu ya kegiatan itu, dan akhirnya
dulu miskomunikasi sama komunitas tersebut, dan kita sama yang 5 orang ini gitu, kita nih masih aktif gitu. Hayu dong, gimana kalau kita ngebentuk komunitas sendiri aja gitu. Nah akhirnya qadarullah, karena waktu itu semangat kita masih menggebu gitu ya, gitu masih semangat banget. Hayu deh kita ngebentuk gitu. Akhirnya meet up kedua kita ngebentuk Kopedia di situ gitu, ngebentuk Kopedia itu. Apa nih kira-kira rembukan namanya gitu kan. Oh ya udah gitu. Karena kita peduli sama duafa dan lansia gitu, akhirnya kita ngambil nama tersebut, komunitas peduli duafa dan lansia. Dan teteh ini udah gabung semua saat itu? Dan saat ini kita belum. Kenapa belum gabung? Belum tahu. Maksa amat ini. Dan dulu itu foundernya itu bukan hanya saya ya kayaknya. Jadi foundernya ada Kak Taufan Bahar. Oh iya tahu. Kenal ya sama Kak Taufan Bahar? Yang Iya, kenal kayaknya. Yang Cilegon. Oh iya tahu. Iya, Ya, Kak Taufan kenal, Bahar, Kak Ria Mailida, terus Reza Ardian, sama Putra ya. Putra Bayu Novriawan dan sama Aat. Tuh. Siap. Yang itu. Jadi sosial media juga ternyata membawa dampak positif ya teman-teman ya. Kalau kita memang mau berpikir bahwa sosial media itu sesuatu yang positif ya, tergantung bagaimana kitanya. Ya, Ibarat benar. pisau ya. Mau pakai apa kita nih pisau nih? Sebenarnya bisa juga buat motong orang. Nggak bisa. Kalau orang berpikiran positif pasti memikirkan bagaimana cara pisau ini bisa punya manfaat. Nah, tergantung teman-teman ya. Sosial medianya buat apa? Nah, salah satu Kopedia nih sosial medianya dijadikan salah satu menyambung silaturahim dan lahirlah sebuah ide. Wah, mantep. Teman-teman juga bisa ngebuat komunitas saja, apa yang lain apa bebas ya. Ini Kopedia teman-teman cabe-cabean atau gimana bebas ya. Tapi cabe-cabean yang positif ya, dagang cabe maksudnya ya. Dan ini teteh yang berdua nih sejak kapan memutuskan bergabung dan tertariknya satu-satu ya. Nanti saya tanya satu-satu jawabnya. Jadi kapan memutuskan bergabung dan melihat di mana gitu Kopedia itu tiba-tiba apa turun dari gunung, itu Kopedia gitu. Ikut gimana itu coba ceritanya. Silakan. Kalau Yana sih kebetulan satu kampus sama Kak Alisa. Di mana kampusnya teh? Di mana? Enggak apa-apa. Masa enggak boleh. Promosi Di sama. UT, Di Universitas UT. Terbuka. Di UT satu kampus. Jadi kalau minggu tuh kita kalau misalnya nggak ada dosen atau setelah selesai mata kuliah kita kadang Kabur. jalan dulu gitu. Tapi namanya dulu pas ya saya ngomong apa tuh ya? Waktunya habis. Hangout maksudnya Iya. menyeliki di lagi menyeliki di Pokoknya mencari sesuatu yang inspirasi ya. Pastinya yang positif lah ya. Jadi kita meet up pertama di mana tuh ya? Di Cilegon ya, Mon. Iya. Cilegon sama Kak Alisa. Meet up-nya bisa di mana tuh? Kita cari tempat yang ada menghasilkan inspirasi buat kita. Di mana aja sih Kak? Di mana-mana. Jangan nongkrongnya yang enggak ya. Kalau teh gimana teh? Kalau saya waktu itu diajakin Kak Ola yang lebih dulu. Oh sekarang kaulanya? Sekarang Kak Olanya udah sibuk. Bertanggung jawab. Iya benar. Enggak bercanda. Tinggalin ya. Enggak bercanda ya. Iya. Enggak. Terus gimana? Iya, Kenapa tertarik sama Kak Ola gitu? Bukan Kak Ola. Oh iya salah ya. Kak Olanya. Sama Kopedia kenapa? Ya karena tadi itu dari hati nurani ya gitu. Jadi ya udah coba dulu tadinya. Buat anak coba-coba. Datang ke acara milad yang pertama itu. Di mana? Di mana? Buku tuh di sini kan ya? Di ini Ayo. Serang. Di Serang. Gerai pangan lokal kita. Yang Oh, pertama ikut ke milad sana pertama. juga. Iya, yang pertama kan di situ. Ikut di sana, kemudian kira-kira, kayaknya cocok nih gitu ya. Akhirnya memutuskan. Tahun berapa tuh teh? Tahun berapa ya? Bukan. Event pertama lah 2017. 2018 aja lah. 2017 ya. kan event pertama. Janganlah. Ada korti dikit. Kayak mau jualan aja. Jangan teman-teman ya. Tuh. Nah, jadi berawal dari apa ya? Pandangan pertama ternyata. Iya. Jadi pandangan pertamanya yang bernuansa positif. Ya, jangan yang negatif-negatif. Nah,